Panjang ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya, salam kenal. Terima kasih atas partisipasinya di kegiatan kita kali ini untuk pelatihan Edling. Nah, Edling ini memang sebenarnya salah satu solusi yang kami berikan ke perguruan tinggi agar bisa mempermudah proses belajar mengajar yang selama ini terkendala. Sebelum momen pandemi pun kan sebenarnya sudah mulai banyak kendala ya Pak, mulai dari keberadaan ruang, keterbatasan dari waktu si dosen, kan semacam itu. Harapannya dengan adanya Edling ini membantu kampus dalam mempermudah proses belajar mengajarnya dan memberikan jangkauan yang lebih luas kepada mahasiswa, terutama biasanya ada kampus-kampus yang dosennya memang bukan berlokasi di daerah situ atau mahasiswanya juga mayoritas kelas pekerja. Nah, itu bisa memanfaatkan sistem ini. Sistem ini memang sudah terintegrasi juga dengan siakat kami. Bagi para pengguna siakat kami pasti juga sudah paham betul, dan saya yakin di sini juga sudah banyak dosen yang mungkin mulai menggunakan ya, tapi belum begitu familiar terkait menu-menunya. Harapannya nanti setelah kegiatan ini, dosen-dosen yang ikut pada hari ini itu lebih tahu lagi fitur-fiturnya, manfaatnya. Mungkin dulu belum pernah memanfaatkan fitur tersebut, jadi ini kayaknya bisa nih dimanfaatkan atau dioptimalkan. Sekaligus nanti harapan kami juga ada masukan dari Bapak Ibu, kebutuhannya seperti apa untuk pengembangan sistem kami ke depan. Semacam itu Bapak Ibu. Sistem kami yang kami pastikan akan terus berkembang, menyesuaikan kebutuhan dari Bapak Ibu dengan dibuat sesimpel mungkin dan sesederhana mungkin. Nah, untuk selanjutnya, terima kasih atas partisipasinya dan mari kita ikuti dari awal sampai akhir Bapak Ibu. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Cindy sama Mas Alwi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anam atas sambutannya. Bapak Ibu, perkenalkan dulu sebelumnya. Saya Cindy, saya Product Manager dari Edling. Nah, di sini ada Mas Alwi. Mas Alwi adalah Product Support dari Edling sendiri juga. Sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan terima kasih untuk antusiasnya Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar kali ini. Karena kemarin saya buka itu di hari Senin, cerita dulu. Hari Senin saya buka 1 jam 2 jam langsung full, langsung banyak sekali yang chat saya. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih selama ini sudah menggunakan Edling juga. Cerita singkat dulu ya Bu, Bapak Ibu semuanya mengenai Edling sendiri. Kalau Edling sendiri ini memang sebagai media pembelajaran online yang sudah terintegrasi juga dengan si akadnya Sevina. Nah, sekarang kalau Edlingnya sendiri itu sudah dipakai lebih dari 250 kampus di Indonesia, dan kalau aplikasinya juga sudah dipakai oleh lebih dari 65.000 pengguna Android di seluruh Indonesia, seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya banyak Mbak, kalau dibandingkan dengan aplikasi yang lain seperti Google Classroom, terus maksudnya Moodle, Edmodo, apa yang menjadi kelebihannya di Edling sendiri? Nah, kalau dibandingkan dengan yang lain, mungkin aplikasi platform pembelajaran online yang lain memang lebih fiturnya lebih lengkap, mungkin lebih ada banyak plusnya gitu kan. Tapi kalau Edling sendiri memang Edling ini terbentuk awalnya adalah kita berkomitmen untuk mendengarkan selalu apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu, apa yang selalu menjadi keinginan Bapak Ibu dalam menerapkan pembelajaran online. Jadi kita tim Edling berkomitmen untuk terus mendengarkan saran dan prasaran dan semua keluhan yang Bapak Ibu sampaikan ke kami. Dan itu menjadi proses pengembangan di tim Edling sendiri, seperti itu. Nah, daripada saya banyak terus ngomong, mungkin bisa dilanjut ke Mas Alwi, karena kita hari ini mungkin akan ngebahas beberapa fitur yang mungkin tersembunyi, yang mungkin fitur-fitur yang belum semaksimal itu dimanfaatkan oleh Bapak Ibu, karena saya melihat dari Bapak Ibu yang sudah hadir di sini itu sudah cukup aktif dalam menggunakan Edling.
Jadi saya akan menerangkan, maksudnya Mas Alwi yang akan menerangkan tentang fitur-fitur yang ada di AdLink secara lebih dalam dan teknis. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Alwi. Silakan. Yo, Mas Baik, Alwi. Oleh Mas terima Alwi. kasih. Ya, terima kasih Mas Anam, terima kasih Mbak Cindy selaku Product Manager sendiri dari AdLink. Nah, perkenalkan juga, mungkin nama saya Alwi Asegaf, di sini saya sebagai Product Support gitu ya. Saat ini saya menangani tim AdLink seperti itu ya, saya sebagai Product Support di AdLink. Nah, karena hari ini saya rasa sudah beberapa dosen, sudah ada beberapa yang sudah menggunakan AdLink gitu ya. Jadi saya akan mereview sekilas gitu ya penggunaan AdLink dan nanti saya akan mendetailkan fitur-fitur apa yang baru kita rilis dan yang menjadi andalan kita. Salah satunya seperti itu. Nah, mohon izin saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah terlihat tampilan saya. Bentar. Biar ya Bapak Ibu ya, lihat tampilan ini ya Bapak Ibu. Atau hanya selama ini yang versi mobile saja Bapak Ibu? Bentar, saya siapkan. Udah make Mas, aman. Alhamdulillah. Mantap, mantap. Tampilan ini berarti sudah mengenali ya. Jadi antara di AdLink sendiri ini bisa diakses melalui web dan melalui mobile apps Android gitu ya. Nah, salah satu kelebihan juga di AdLink itu adalah integrasi dengan Siakad. Antara lain data apa yang kita integrasikan adalah user gitu ya. User itu Bapak Ibu bisa memasukkan user Siakadnya. Nah, itu yang bisa digunakan di AdLink-nya. Ini contohnya saya akan mau login dulu. Nah, ini adalah tampilan dari AdLink yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah coba dan nggak asing dengan tampilan seperti ini ya. Jadi pengumuman bisa dibuat oleh admin yang diberikan ke dosen dan mahasiswa. Seperti itu via AdLink. Nah, lalu ini adalah tampilan dashboard dari AdLink sendiri yang mana ada beberapa data-data yang ini sudah diintegrasikan dan diambil dari Siakad. Contohnya antara lain kelas akademik. Nah, kelas akademik ini diambil dari Siakad. Kemudian jadwal mingguannya, presensi, seperti itu diambil dari Siakad. Lalu di sini ada timeline. Timeline ini adalah tempat untuk di mana kita bisa melihat apa saja yang sudah dibagikan, gitu ya. Kalau kelas umum ini seperti biasa, kelas di luar akademik yang Bapak Ibu bisa ikuti gitu ya, di luar akademik perguruan tinggi Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu ikuti. Seperti itu. Di sini juga ada berita. Nah, selanjutnya saya akan memberikan info terkait salah satu fitur terbaru kami gitu ya. Antara lain adalah import quiz. Nah, jadi salah satunya ini Bapak Ibu bisa klik, contohnya seperti ini di kelas gitu ya. Yang baru kita rilis itu adalah import quiz gitu ya, import pertanyaan pada quiz. Pasti kan Bapak Ibu semua di sini rata-rata sudah pernah mencoba quiz gitu ya, sudah mencoba membuat quiz di AdLink gitu ya. Sekilas gitu, quiz ini digunakan untuk memberikan pertanyaan bersifat pilihan ganda seperti itu. Nah, kemudian fiturnya itu seperti ini. Nah, di sini kan biasanya Bapak Ibu menambahkan pertanyaan secara manual seperti ini ya. Nah, kalau yang kita tambahkan kemarin adalah itu import pertanyaan. Nah, import pertanyaan ini adalah mengupload atau mengunggah beberapa pertanyaan dari format Word atau TXT dari Notepad. Jadi Bapak Ibu bisa klik seperti ini. Nah, bisa unduh salah satu contoh template-nya terlebih dahulu, ya.
Bisa Microsoft Word seperti ini, nanti sampai terdownload. Nah, template-nya itu berupa seperti ini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat template-nya itu, nah, pertanyaannya bisa diinputkan seperti ini. Ya. Contohnya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mempunyai dokumen soal gitu ya, soalnya di kuis ini bisa Bapak Ibu buat terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa di-save. Nah, selanjutnya kita kembali lagi di Edlink-nya, kita bisa upload untuk apa namanya? Kuisnya tadi pertanyaannya seperti itu ya. Nah, ada yang baru join juga. Nah, ini bisa diklik import. Nah, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah buat seperti itu. Nah, kenapa kita harus menginputkan lagi jawabannya seperti itu? Ini ya. Kita perlu menginputkan lagi jawabannya agar familiar, terbiasa dan mengetahui mana yang kita set benar atau salah seperti itu. Misalnya seperti ini. Nah, bobot jangan lupa diisikan. Kita bisa juga memberikan sisipan gambar ya kalau Bapak Ibu menggunakan fitur kuis. Ini bisa kita simpan pertanyaannya. Juga bisa berikan bobot. Kita tentukan yang benar, kemudian kita isi jawabannya lagi. Seperti ini. Ini jangan lupa disimpan ya, apa diisikan bobotnya juga seperti itu. Ini ya. Nah, ini bisa diberikan catatan, ini bisa diberikan link atau URL tertentu gitu Bapak Ibu kalau mau memberikan atau catatan-catatan tertentu bisa. Ini seperti biasa bisa ditentukan batas waktu pengumpulannya, kemudian kapan kuis akan mau dibagikan, itu bisa. Nah, seperti ini salah satu contoh yang kita tadi buat terkait menggunakan fitur impor pertanyaan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah beberapa hal gitu ya terkait RPS gitu. Nah, kemarin gitu ya kita juga sempat merilis fitur RPS yang terbaru. Mungkin ada Bapak Ibu beberapa dosen yang bertanya-tanya. Nah, data RPS ini diambilkan sementara itu tersedia di Siakat Cloud. Jadi kalau untuk yang Go-Feeder gitu belum tersedia. Nah, RPS sendiri ini bisa disinkronkan seperti kelas pada umumnya. Nah, seperti ini saat kita memilih kelasnya. Nah, ini kita bisa tentukan RPS untuk sinkronnya. Nah, ini baru kita sinkronkan, maka dia akan nanti masuk seperti itu. Contohnya seperti ini adalah RPS. RPS yang sudah kita sinkronkan. Nah, kita bisa mengambil tujuan instruksi umum, ada lampiran RPS-nya yang sudah kita upload di Siakat Cloud-nya gitu. Nah, selanjutnya ada pustaka juga, daftar pustaka. Nah,
Ini yang sudah. Untuk virtual lab kita masih akan kembangkan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu tetap bisa edit gitu. Bisa edit, bisa ubah, tapi tidak tersinkron ke siakatnya lagi gitu. Nah, kalau misalnya di Configure kan misalnya kosong, itu Bapak Ibu tetap bisa melengkapi secara manual, seperti itu bisa. Nah, itu tadi terkait RPS. Jadi pembelajaran Bapak Ibu untuk di kelas-kelasnya itu sudah terisi. Kalau misalnya kita sudah mengisikan RPS yang ada di siakat, seperti itu. Dan kita bisa sinkronkan, mengambil dari siakatnya. Selanjutnya itu saya akan memberikan contoh terkait. Oh ya, banyak biasanya keluhan ketika kita mengikuti video conference itu mahasiswa tidak masuk absensinya atau beberapa mahasiswa itu kadang tidak terdeteksi absennya. Padahal mahasiswanya sudah bisa, maksudnya sudah mengikuti video conference gitu, cuman absensinya tidak masuk. Nah, saat ini di Edlink Bapak Ibu bisa mengabsen ya conference mahasiswa secara manual. Nah, kita coba cari dulu contoh conference-nya gitu. Jadi dibuka di sesinya. Kita bisa cari conference. Nah, seperti ini ya. Jadi di setiap sesi, di dalamnya sesi itu ada bahan-bahan diskusi yang sudah kita berikan. Ini kita bisa klik conference-nya. Nah, di sini muncul absensi. Seperti itu. Absensi mahasiswa yang mungkin dia tidak tercatat hadir atau tidak mengisikan nama your name sesuai, maka tidak masuk dalam absensi Edlink. Jadi Bapak Ibu perlu mengabsen secara manual. Seperti ini. Ini bisa diklik hadir atau tidak hadir seperti ini. Hadir atau tidak hadir. Nah, ini Bapak Ibu bisa lakukan klik gitu nanti supaya tercatat gitu di mahasiswa absensinya. Dia akan tetap hadir. Nah, seperti ini. Cuman ini nanti tampilannya akan kami sesuaikan seperti itu. Untuk lebih rapi lagi. Nah, selanjutnya kemarin juga ada beberapa isu gitu ya terkait menghapus menghapus file di storage gitu. Kalau misalnya sudah full gitu, apa yang kita harus lakukan gitu. Contoh misal seperti ini ya. Misal kita akan coba gitu ya membuat materi. Kita akan membuat materi, coba hapus file. Kita upload dulu berkasnya, contohnya seperti ini misalnya. Ini saja tadi dokumen sampel. Nah, seperti ini. Biasanya gitu ya Bapak Ibu, ketika menghapus gini, nah kan ada notifikasi seperti itu. Jadi tandanya adalah berkas tersebut masih digunakan di sesi atau pada pertemuan di kelas-kelas Edlink. Jadi kita harus hapus sesinya terlebih dahulu. Maksudnya hapus di file sesinya terlebih dahulu,
baru nanti kita hapus di sini. Coba saya contohkan dulu. Nah, ini harus dihapus terlebih dahulu ya. Ini mungkin kita coba apakah dia langsung bisa menghapus. Nah, dia baru bisa terhapus. Seperti ini caranya untuk menghapus file apabila storage-nya penuh untuk dosen. Selanjutnya, saya akan memberikan tampilan untuk admin perguruan tinggi karena ada beberapa isu yang bertanya terkait admin perguruan tinggi gitu ya. Apa aja sih role yang bisa diambil dari admin perguruan tinggi gitu. Ini bisa bentar, saya login dulu. Nah, untuk role admin perguruan tinggi sendiri itu dia memiliki satu menu tambahan menu yaitu perguruan tinggi untuk data kelas, kemudian ke data pengguna, kemudian bisa menginput berita di kampus, begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah tambahan menu untuk yang memiliki role admin perguruan tinggi atau admin adlingnya seperti itu. Contohnya kita bisa klik data kelas. Nah, data kelas ini kita bisa melihat seluruh kelas-kelas yang sudah disinkronkan oleh dosennya. Seperti itu. Nah, admin perguruan tinggi juga bisa membantu untuk menguploadkan atau memberi materi seperti itu. Membantu dosen dalam memberikan materi seperti itu untuk admin perguruan tinggi. Tapi admin perguruan tinggi tidak bisa melakukan sinkronisasi kelas karena sinkronisasi kelas haknya dosen yang menjalankan perkuliahan. Ini bisa hapus juga. Tapi nggak penting ya dihapus. Kecuali kalau ada kesalahan saat mensinkronkan gitu boleh dihapus terus disinkron kembali. Nah, selain itu admin perguruan tinggi juga bisa memonitor data-data dosen penggunanya sama data mahasiswa. Contohnya seperti ini. Nah, ini juga bisa melihat untuk mahasiswa wali di salah satu dosennya. Seperti itu. Atau dosennya nggak memiliki anak wali kayak gitu. Seperti ini. Nah, selain itu juga bisa melihat data-data dari mahasiswanya. Ini nanti bisa dilihat seperti itu. Untuk KHS di mahasiswa itu juga bisa dari admin perguruan tinggi. Transkrip, nilai, KRS bisa dicoba sendiri ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada berita kampus. Ya, berita kampus ini Bapak Ibu bisa istilahnya memberikan pengumuman gitu ya, dari admin perguruan tinggi memberikan pengumuman ke dosen dan mahasiswa. Ini bisa diklik tambah seperti ini contohnya. Ini bisa diberikan gambar seperti ini. Kita memilih gambar. Nah, selanjutnya kita bisa isikan kontennya, pengumumannya apa gitu untuk mahasiswa dan dosennya. Lalu di sini ada beberapa hal
yang bisa diperhatikan antara lain dibagikan atau ditampilkan sebagai pop-up. Nah, ini bisa dipilih hanya untuk dosen atau mahasiswa saja, seperti itu. Itu untuk perguruan tinggi. Selanjutnya, kemudian kemarin kita juga ada penyempurnaan di pesan, gitu ya. Nah, ini nanti bisa diperiksa, sudah terhubung dengan peserta-peserta kelasnya, gitu. Itu untuk jadwal. Saya rasa cukup sekian gitu pemaparan dari saya. Selanjutnya bisa mungkin sesi tanya jawab, sesi sharing-sharing, masukan gitu atau bertanya kembali, boleh silakan. Ya, baik, silakan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, tadi di chat sempat ada pertanyaan dari Pak Nandar. Durasi video conference-nya berapa menit? Tuh. Oke. Saya bantu jawab ya, Mas Anam. Silakan Mbak Cindy. Kalau untuk durasi video conference-nya di Edring adalah maksimal 40 menit. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya biasanya apakah bisa dipakai untuk beberapa kelas Mbak yang secara online bersamaan? Oh bisa, tenang saja. Jadi memang untuk beberapa kelas itu bisa digunakan untuk video conference-nya, cuman memang yang kita batasi adalah durasinya, karena itu durasi dari Zoom-nya maksimal 40 menit. Nah, terus tadi ada tambahan lagi juga pertanyaan dari Pak Nandar, apakah dalam satu sesi bisa melakukan 2 atau sampai 3 kali video conference? Nah, itu bisa sekali Pak, karena memang dalam satu sesi itu kita membebaskan Bapak Ibu dosen, maksudnya mau video conference sampai 5 kali, tugas juga 5 kali, itu memang inti dari pembelajaran online atau daring ini adalah memang fleksibilitas itu tergantung dosen dan kebutuhan dari kelas tersebut, seperti itu. Ya, sebenarnya kalau untuk waktu video conference itu Pak, yang memang di community ini itu kita berikan batasannya itu 40 menit, mengikuti regulasinya dari Zoom-nya sendiri. Akan tetapi ketika memang dibutuhkan lebih dari 40 menit, kan ada ya beberapa dosen juga yang keluh kesahnya adalah kok setiap 40 menit harus nge-create ulang, setiap 40 menit nge-create ulang, bisa enggak misalkan langsung 2 jam gitu atau 3 jam gitu ketika 3 SKS itu bisa, tetapi fitur itu ada di Edlink Pro Bapak Ibu. Jadi ketika memang sudah menggunakan Edlink Pro, maka otomatis untuk batasan waktu video conference yang 40 menit itu tidak lagi 40 menit, tapi sudah menjadi 24 jam, tidak terbatas gitu. Gitu Bapak Ibu. Tapi juga tetap sama, apakah bisa gitu dalam satu sesi berkali-kali Vicon, bisa juga gitu Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Pak Deki. Apakah nilai kuis bisa diekspor menjadi Excel? Dan Mas untuk pilihan dalam ya pilihan ganda bisa ikut diekspor juga. Nah, silakan Mas Alwi atau Mbak Cindy. Mas Alwi mungkin nanti bisa menjelaskan yang nilai kuis bisa diekspor ke Excel ya. Tapi aku mau jawab untuk yang pilihan dalam pilihan ganda bisa diikut diekspor atau enggak, atau hanya soal. Nah, kalau untuk yang sekarang memang kita masih menyesuaikan, kita masih mencari formula yang tepat. Gimana caranya kita memasukkan jawaban ini ke dalam format seperti itu. Jadi untuk sekarang saya Edlink masih bisa importnya by soal saja. Untuk jawaban masih belum bisa karena kita mesti menyesuaikan untuk jawabannya itu sih, format jawaban yang sesuai dan yang mudah digunakan untuk Bapak Ibu seperti itu. Untuk nilai kuis bisa diekspor, bisa ditunjukkan dulu Mas Alwi untuk Pak Deki ya. Saya akan share screen. Nah, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya tampilan saya ya? Ya, udah Mas. Siap. Jadi, nah, jadi di sini kan ada nilai kuis ya, nilai kuis Bapak Ibu dari nilai kuisnya gitu ya, yang didapatkan mahasiswanya. Nah, ini bisa diambil dari Excel seperti ini. Tapi ini formatnya untuk seluruh laporan seperti itu. Tapi kalau yang dalam
per kuisnya saja, seperti ini misalnya. Nah, ini masih belum bisa ada Belum artinya. importnya seperti itu. Berarti nilai keseluruhan aja ya Mas ya, batas ini ya? Ya, keseluruhan. Baik, ada yang lagi yang bertanya? Oke, itu tadi ada dari Pak Baskoro. Bisa dibantu Pak Baskoro pertanyaannya dan jawabannya tadi Mbak Cindy. Oh iya sih, iya ya. Saya bantu jawab ya Pak Baskoro. Untuk kuisnya itu maksudnya beberapa versi itu berarti dalam satu kuis ada yang IC atau ada yang pilihan ganda seperti itu ya Pak? Gimana Pak Baskoro? Apakah semacam itu yang dimaksud Pak Baskoro? Ada dua. Yang satu mengacak pertanyaan, yang kedua adalah emang ada pilihan ganda, ada yang isi. Oh, maksudnya lebih memungkinkan nggak sih Mbak Cindy Jadi di Edlink ini soalnya itu diacak? Mungkin gitu ya Pak Bas ya? betul. Oke, untuk pertanyaan di kuisnya, Edwin sekarang memang belum bisa mengacak pertanyaannya Pak, seperti di CBT mungkin ya. Itu belum ada di kami, tapi itu akan menjadi masukan bagi kami, karena memang beberapa dosen sudah memberikan saran dan masukan terkait kuis ini. Nah, terus apakah bisa kuis yang IC menjawab pertanyaan? Kalau IC itu bisa gunakan fitur yang tugas, Pak. Jadi bukan yang kuis, tapi melainkan yang tugas. Jadi menjawab pertanyaan atau memberikan file bagi mahasiswa itu bisa. Nah, mungkin saya juga jadi kepikiran gini Mbak Cindy. Nah, ini mungkin sambil validasi ke Bapak Ibu ya. Apakah memungkinkan ya Mbak Cindy kayak semacam di satu kuis atau tugasnya, kuis atau tugasnya itu ada perpaduan antara pilihan dan isi gitu Mbak Cindy. Nah ini juga saya mau konfirmasi ke Bapak Ibu. Apakah biasanya itu kalau isi ya isi semua, kalau pilihan ganda semua, semacam itu Bapak Ibu? Campur, Mas. Campur biasanya ya Pak ya? Kadang dikasih pilihan betul. Ganda, jadi ada 10 soal, 5 soal pilihan ganda, 5 soal IC. Bisa jadi semacam itu ya Pak Bas ya berarti? Kalau saya boleh saran adalah seperti Google Forms, itu jadi nanti bentuk pertanyaannya bisa kita pilih. Apakah ada jawaban pendek, ada multiple choice, atau dan sebagainya. Gitu. Di Google Forms itu features-nya luar biasa itu. Itu aja. Oke, saya mengerti. Jadi memang dalam satu form, dalam satu kuis mungkin dipergunakan bisa menjadi jawaban pendek atau pilihan ganda ataupun jawaban panjang begitu ya Pak? Ya. Dan jadi kebutuhannya lebih fleksibel. Betul. Baik Pak. Terima kasih untuk masukannya. Kalau boleh referensinya Google Forms Mbak ya. Oh ya. Oke, siap. Pas kayaknya emang itu yang paling sudah familiar digunakan sama ini ya Pak ya, teman-teman dosen ya Pak ya, Google Form ini ya. Atau Microsoft Forms ya, itu ada juga tuh. Oke, siap Pak Bas. Terima kasih. Saya bantu menjawab untuk Pak Kusnandar lagi. Apakah dimungkinkan presensi berita acara kuliah, materi, dan nilai langsung terintegrasi di akad? Pak Baskoro, mohon maaf, bisa di-mute dulu? Oh iya, sorry, maaf. Terima kasih. Untuk Pak Nandar, untuk sekarang memang kalau presensi itu sudah langsung ke si akad, ya kan Mas Alwi? Nah, tapi untuk nilai, untuk berita acara kuliah dan materi ini memang belum, tapi untuk nilai ini kita sedang on development, lagi sedang on progress, jadi kemungkinan nggak lama lagi kita akan launching untuk nilainya yang terintegrasi dengan si akad. Jadi kalau di si akad sendiri kan biasanya nilai itu ada komposisinya, jadi nanti dari Edlink akan mengirimkan nilai-nilai yang sudah ada di Edlink, maksudnya dari kuis, dari tugasnya, itu akan dikirimkan ke si akad, jadi Bapak Ibu nanti tinggal mengatur komposisinya di si akad. Seperti itu. Itu nanti ke depannya ya, nanti akan saya launching secepat mungkin, karena ini lagi proses on development, lagi progress untuk pengerjaan, seperti itu. Ya, jadi yang saat ini Bapak Ibu, RPS sudah ya Mbak Cindy ya? RPS sudah Mas. RPS sudah, kemudian presensi sudah. Memang yang dalam waktu dekat, seperti yang disampaikan sama Mbak Cindy tadi bahwa kan sudah kuis,
tugas kan sudah ada di ini ya Bu ya, sudah ada Bapak Ibu ya, sudah ada di Edlink gitu kan. Kalau sudah dinilai di situ ya harusnya bisa. Nah, untuk menjawab itu memang ini sedang kita kejar Bapak Ibu. Harapannya itu dalam waktu dekat ini bisa kita rilis. Sehingga ketika dibuat untuk operasional perkuliahan semester depan itu bisa lebih memudahkan lagi bagi dosen-dosen begitu. Oke, silakan dilanjut Mbak Cindy. Siap. Mungkin Mas Anam bisa bantu menjawab. Tadi Pak Yasril ngechat saya private untuk menambah penyimpanan data di Edlink, caranya bagaimana, Mas? Oh, kalau untuk penambahan storage Pak Pak Yasril itu memang diperlukan pindah ke Edlink Pro-nya Pak. Kan saat ini untuk BRI sendiri kan masih menggunakan community yang memang saat ini ada keterbatasan dari sisi storage. Nah, ketika memang ada kebutuhan untuk storage-nya penambahan, nanti bisa komunikasi dengan saya untuk berapa storage yang dibutuhkan sehingga nanti bisa kita alihkan ke Edlink Pro. Semacam itu Pak Yasril. Jadi memang saat ini dari sisi community ini ya salah satu kendala utamanya memang di storage Pak. Kenapa? Ya ibaratnya penggunanya juga kan banyak Pak. Walaupun storage-nya kita berikan besar juga kan harus biar semuanya kebagi rata, dapat inilah ya, dapat rasa yang sama begitu. Karena kan pengguna untuk yang community ini bukan hanya pengguna Siakat Sevima, seperti yang tadi disampaikan sama Mas Alwi di depan kan bahwa sebenarnya ini bisa digunakan. Hanya saja ketika tanpa menggunakan Siakat Sevima, si dosen atau si kampus pengguna mereka harus meminta dosennya untuk mendaftar secara mandiri, meng-create kelas secara mandiri, dan nanti belum terintegrasi ke Siakatnya. Dan memang salah satu poin lebihnya di Edlink ini adalah di sisi integrasi dengan Siakatnya tadi. Begitu Pak Yasril dan Bapak Ibu sekalian. Ini ada pertanyaan dari Pak Anjar, Mas Anam. Aku bantu jawab, Mas. Iya. Alwi atau silakan. Oke. Pada saat melakukan kuis dengan batasan waktu, perhitungan waktu tersebut apakah berdasarkan waktu server Edlink atau menggunakan jam yang ada di klien? Nah, untuk perkara jam ini kita masih menggunakan perhitungan waktu di servernya Edlink. Jadi masih WIB ya Pak. Jadi ini butuh penyesuaian mungkin yang di WIT atau di WITA itu masih butuh penyesuaian lagi karena kita mengikuti jam yang di Edlink seperti itu. Pada saat saya menambahkan soal di kuis, saya menambahkan gambar pada soal tersebut, namun pada saat saya mengedit lagi soalnya, gambar tersebut tidak ada previewnya sehingga kadang saya lupa gambar apa yang ditambahkan pada soal tersebut. Ini mungkin akan saya cek kembali, saya akan melakukan tes kembali. Kalau memang dibutuhkan seperti itu, berarti ini memang menjadi development saya selanjutnya sih Pak. Karena ini review. Karena memang ini kayaknya menyulitkan Bapak Ibu semua ya kalau mengedit kok gak ada previewnya ya. Nanti akan saya tambahkan segera mungkin. Terima kasih Pak Anjar untuk masukannya. Lalu ini masih banyak ya yang nanya di. Iya, ini banyak yang nanya ini Mbak. Mending ini aja sambil di chat, mungkin nanti kita minta beliaunya menyampaikan langsung. Ini kayak semacam Pak Bas ini juga menanyakan. Ya. Untuk melihat versi Edlink yang dipunya itu di mana? Waduh, saya juga bingung Pak jelasinnya. Gimana Mbak Cindy? Tahunya gimana ya Mbak Cindy ya? Karena apa ada semacam kayak info gitu ketika diklik tahu versinya itu yang versi berapa gitu Mbak Cindy? Iya benar. Kalau versinya versi berapa kayaknya belum kebingungan ya Mas Anap kayak ini aku versi berapa ini gitu kan. Tapi tapi mungkin itu bisa jadi masukan, bisa jadi tambahan bisa menjadi informasi tambahan ketika memang ini pengguna Edlink Community atau Edlink Pro yang lain gitu ya Mas. Kalau untuk mengetahui sekarang itu gampangannya ada di Media Library Mas. Kalau di Media Library itu kan ada storage-nya perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi itu yang kalau masih perguruan tinggi masih 1 giga,
itu artinya mereka masih menggunakan, kampus tersebut masih menggunakan yang community. Oh, oke. Gitu. Jadi sementara patokannya lihatnya dari situ ya. Wah, ini terima kasih Pak Bas sudah diingatkan Pak Bas. Ini masukan bagus ini biar Betul. paling enggak si user juga tahu posisi Betul. penggunaannya sistem itu di paket yang mana atau di versi yang apa begitu. Tapi berarti clue-nya Pak Bas masuk ke yang tadi Pak Bas storage terus dilihat. Kalau di storage-nya itu masih 1 giga, itu berarti masih versi community, Pak Bas. Ya, ini agak lucu sih, tapi nggak apa-apa. Terima kasih. Dengan gitu kita bisa punya Benar, masukan Mas. untuk pengembangan ke depan sih. Terus selanjutnya ini ada saran dari Pak Rahmat. Oke, kalau sarannya Pak Rahmat ini mungkin kita bisa buat diskusi, Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat, disampaikan saja, nanti bisa dibantu. Boleh disampaikan langsung dulu Pak biar Ahmad. Ramai. Biar ramai. Biar nggak kelihatan satu arah ini ngomongnya nanti. Oke. Kita kan juga pengen dengar suaranya. Ya. Jadi kendala di kami sementara ini banyak sebenarnya dosen sudah antusias ingin menggunakan Edlink, Mas Anam. Jadi karena ya mungkin sudah zamannya online ya, e-learning sangat dibutuhkan. Tapi kemarin di pelaksanaan ujian itu kenapa dosen-dosen masih ragu untuk menggunakan? Karena di sistem kuisnya maupun tugasnya itu kan tidak kurang lengkap lah fiturnya, Mas. Lalu juga pada saat menghadapi ujian akhir atau di tengah semester itu dosen kesulitan untuk mengeset seperti kuis kan ada tuntutan memakai essay seperti itu. Terus kalau di model CBT sementara ini pernah saya aplikasikan di kampus itu modelnya Bismart, Mas. Mungkin Mas Anam pernah mengetahui ya Bismart. Oke. Nah, di situ tipenya itu modelnya itu pakai konsep bank soal. Jadi dosen itu punya akun di situ meng-create bank soal. Jadi dosen itu pada saat awal perkuliahan itu sudah membuat soal-soal seperti bank soal. Jadi kapanpun nanti ujian akhir atau ujian tengah semester itu dilaksanakan, dosen itu tinggal ngeset jadwalnya saja sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh kampus. Seperti itu, Mas. Jadi mungkin lebih enak seperti itu. Oke. Ya, jadi ya ini mungkin sekedar info ya Pak ya. Iya Pak, memang salah satu poinnya di ini yang ini yang juga masih tahap dari sisi kita masih menganalisis gitu Pak Rahmat. Ini mungkin karena Pak Rahmat juga posisinya pengguna yang layanan GoFeeder sehingga untuk yang CBT itu kan memang yang di GoFeeder belum ada ya Pak. Tapi kalau yang di Siakat Cloud itu sebenarnya sudah ada untuk yang CBT. Nah, di situ secara internal kami sendiri, kami sedang mempertimbangkan apakah sebenarnya itu ketika sistem CBT atau bank soal tadi itu kita taruh di Edlink, itu enggak tumpang tindih gitu loh Pak. Kendalanya semacam itu. Kenapa akhirnya kita yang secara tim teknis sendiri kita masih mempertimbangkan di Edlink atau terutama fitur kuis ya Pak ya, fitur kuis dan fitur IC tadi belum begitu banyak fitur kayak yang benar-benar modul CBT gitu kan. Karena sebenarnya pertimbangannya pengguna Edlink ini kan bukan hanya pengguna GoFeeder ya Pak ya, tapi ada juga pengguna Siakat Cloud, yang dimana di Siakat Cloud itu sudah ada fitur CBT tersebut. Nah, itu Pak Rahmat, yang kemarin kita mikir juga sebenarnya banyak masukan, tapi ketika yang memberikan masukan itu adalah teman-teman Siakat Cloud, ya sebenarnya lebih mudahnya, paling enak dan lebih mudah memaksimalkan yang ada di Siakat Cloud gitu Pak Rahmat. Dan di situ kita akhirnya nemu ini kalau kita fasilitasi
tumpang tindih dengan fitur yang ada di Siakat Cloud gitu Pak Ahmad posisinya. Tapi sebenarnya idenya cukup bagus dan memang harusnya semacam itu ya ketika untuk kita ngomong kuis, kita ngomong tugas atau IC, apalagi ketika itu dimanfaatkan untuk UTS dan UAS gitu kan Pak. Ketika udah dimanfaatkan UTS dan UAS, benar. Hanya saja memang bagi pengguna Siakat Cloud kami arahkan untuk penggunaan UTS dan UAS yang menggunakan CBT itu bisa mengoptimalkan fitur yang ada di Siakat Cloud-nya, semacam itu. Kenapa? Karena di sana lebih kompleks dan lebih fleksibel. Jadi ya mirip kalau yang tadi Pak Rahmat sampaikan bis ini ya, Bismart, CBT ya Bismart ya, kurang lebihnya semacam itu sebenarnya Pak, yang di CBT-nya Siakat Cloud. Tapi itu jadi insight kami juga sih untuk memperhatikan hal tersebut. Itu Pak Rahmat. Nah, insya Allah kita terima masukannya Pak Rahmat. Amin. Semoga terlaksana, Mas. Amin Pak. Amin. Saya menambahi Mas Anam, saya akan memberikan trik dan tips ini baru pertama saya sampaikan. Gitu ya. Wah mantap ini. Ini berarti jalur pintas Pak. Biasanya kalau Mas Alwi sudah bilang ngomong tips dan trik, ini alternatif ini. Silakan Mas Alwi. Karena yang hadir saat ini beberapa ada yang admin tentunya, dan ada mungkin yang dosen membantu kadang troubleshoot terhadap aplikasi Edlink-nya. Saya akan share screen terkait version aplikasinya gitu ya. Jadi ketika ada update atau satu fitur yang kadang bermasalah, itu silakan diperiksa dulu Bapak Ibu. Ini share screen saya sudah terlihat ya dari handphone ya. Kelihatan Mas. Oke. Ini dipastikan dulu version Edlink-nya ini sudah sama yang kita rilis di Play Store-nya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa pastikan dulu pertama itu version aplikasinya ini sudah sama dengan yang mungkin user klien Bapak Ibu dosen atau mahasiswa gunakan gitu. Karena ini sangat berpengaruh gitu ya. Sangat berpengaruh apabila kita sudah rilis beberapa fitur gitu. Kadang ada beberapa mahasiswa atau dosen gitu mereka belum melakukan update dan bahkan tidak muncul update application-nya. Nah, itu bisa dicek version-nya. Kalau misalnya tidak cocok gitu ya, bisa di force stop terlebih dahulu atau di uninstall kalau tidak berhasil diupdate seperti itu. Nah, ini salah satu contoh untuk troubleshoot terkait fitur di Edlink. Nah, ini mungkin nanti Bapak Ibu bisa coba lihat gitu ya di Edlink-nya. Mungkin kadang pas ngupload kuis tiba-tiba terhenti atau mengimport soal atau yang lainnya. Nah, ini bisa dipastikan seperti itu. Mungkin itu selanjutnya silakan diteruskan Mbak Cindy atau Mas Anam. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Jumardi. Nah, kalau tutorialnya Pak, banyak sebenarnya Pak, baik di YouTube maupun di channel-channel Sevima untuk video, itu bisa dimanfaatkan. Jadi Bapak tinggal YouTube, cari aja akunnya Sevima, begitu. Kemudian nanti di sana sudah ada beberapa panduan video tutorial untuk penggunaan Edlink sendiri Pak. Saya belum memastikan ulang apakah sudah dibentuk dalam satu playlist untuk tutorial Edlink-nya itu. Sudah. Gimana Mbak Cindy? Sudah dijadikan ya? satu playlist. Oh sudah. Nah itu bisa dimanfaatkan Pak. Untuk linknya biar habis ini dicarikan Mbak Cindy sama Mas Alwi untuk bisa ditaruh di chat gitu. Silakan Pak Jumardi kalau ada lagi. Ya, matur nuwun. Ya, sama Pak. Silakan. Gimana Pak? Baik. Itu kan tadi saya lihat di di isian kuis untuk pelatihan ini ya. Sebenarnya kan tempat kami memang sudah beberapa teman yang juga ikut ini kan sudah sudah menggunakan, tapi juga banyak yang belum gitu loh, Mas. Nah, maksud saya kemarin kita saat rapat, ini ada buktinya ada teman-teman yang saya yang ikut, itu kan memang kita akan menggunakan itu, ada wacana itu, semua teman-teman dosen itu akan kita ajak untuk menggunakan itu.
Hanya permasalahannya di tempat kami itu kan memberikan tutorialnya kan beda. Sehingga kalau tadi saya nanya mungkin ada linknya yang juga mungkin e-booknya juga ada. Ini mungkin beliau saat di rumah ada waktu beliau bisa buka lagi videonya atau mungkin buka e-booknya, itu kan lebih memudahkan kita untuk bisa mengajak bareng-bareng gitu loh. Karena maksud saya gitu. Jadi, saya kira itu. Matur nuwun. Sama-sama Pak. Bisa dicoba Pak ini linknya Pak. Linknya sudah di-share Pak. Share. Sebenarnya kalau video tutorialnya, video tutorialnya di YouTube itu emang banyak Pak. Beberapa kampus di luar pulau yang mereka juga dosennya itu aktif menggunakan, bahkan sudah mau 1 tahun gitu, mau 2 semester mereka menggunakan. Mereka juga membuat videonya Pak. Fungsinya untuk mereka share ke mahasiswa, mereka share juga ke teman dosennya ketika ada yang menanyakan. Itu ada. Jadi kalau nama titelnya saya kurang paham ya. Tapi kemarin saya sudah dapat beberapa efek dari pelatihan gini, ada dosen yang nge-share, Mas saya sudah bikin videonya gitu. Bisa nanti di-share kalau memang ada teman-teman yang butuh. Nah, oh ya siapa tidak, insya Allah cukup banyak tersedia Pak. Tapi emang kalau dibutuhkan yang lebih rinci dan lebih detail bisa di YouTube-nya Sevima yang tadi barusan di-share linknya. Di situ sudah dibuat semacam playlist. Emang lebih banyak ke video ya Mbak Cindy ya? Ya, lebih banyak ke video. Cuman kalau e-booknya mungkin tidak akan serinci di video, Mas. Tapi nanti akan aku share. Ini lagi aku mau kopikan linknya, Mas. Di chat ya, Bapak Ibu. Iya, siap. Oh, jadi gini Pak. Kemarin itu saya jadi ingat kenapa kemarin kita fokusnya ke video. Ini kan kalau sekarang ketemu yang senior-senior, itu kan orang baca PDF. Baca itu kan kadang agak ini ya Pak ya. Tidak kayak video yang bisa di-replay, oh di mana atau ada gambarnya sekalian. Jadi tahu yang diklik di sini, nambahnya kayak gini. Itu kenapa kami kemarin memang fokusnya ke video. Tapi itu bisa dimanfaatkan sementara gitu ya, sambil nanti e-booknya bisa tulis. Gitu Pak Jumardi. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Bas nih, Mbak Cindy sama Mas Alwi. Ya. Kalau mengajar mata kuliah yang sama untuk angkatan tahun berikutnya, kalau saya sinkronkan, apakah otomatis akan sync dengan kelas yang baru? Kalau tidak, bagaimana caranya supaya sync dengan kelas yang baru? Aduh. Silakan Mas Alwi dibantu jawab. Baik. Pak Bas, ini secara teknisnya di kelas yang baru, angkatan yang berikutnya, itu periodenya kan misalnya kalau sama, itu tetap harus disinkron. Karena kan kelasnya berbeda, gitu. Kadang angkatan baru atau angkatan yang lama. Intinya di Edlink perlu sinkron awal terlebih dahulu agar kelasnya masuk, gitu. Seperti itu Pak Bas. Kalau untuk bahan materi atau bahan diskusi, itu bisa duplikat sesi saja, seperti itu. Sorry Mas Alwi, kalau di tempat kami mata kuliahnya sama, nomor kode mata kuliahnya sih sama, karena itu kan mata kuliah yang sama ya. Kalau ganti kurikulum baru mungkin kode mata kuliahnya berbeda. Oke. Itu aja Mas Alwi. Tapi itu kan jadi mungkin tahun semesternya ya, tahun semesternya berbeda ya. Iya, tapi nama kelasnya apa sama Pak? Nama kelasnya untuk yang dilaporkan sama, ke... sama, pasti sama. Sebentar, karena tahunnya itu kan kurikulumnya sama, jadi setiap tahun ini misalnya semester ganjil, ya. Semester ganjil, semester 3 gitu ya. Nah, semester 3 untuk angkatan berikutnya juga pasti mata kuliahnya sama dengan kode yang sama. Oh, itu aja. Tetap untuk sinkron lagi Pak, seperti itu. Organisasi kelas.
Berarti harus Iya, itu sinkronisasi aja. kelas lagi ya Mas Alwi ya? Iya, tetap karena Edling mengambil kelas yang dibuat di siakapnya seperti itu. Karena kan periodenya berubah gitu Pak Bas itu. Jadi kita harus cek ya, nggak otomatis ngambil kelas yang terbaru gitu ya? Enggak, karena kalau auto check mengambil kelas yang terbaru pasti data historical perkuliahan itunya hilang Pak, nanti akan tertumpuk seperti itu. Kalau begitu ada satu pertanyaan lagi Mas. Bisa nggak sih kalau misalnya kita sudah selesai misalnya semuanya gitu ya, sudah nilai dan sebagainya, itu status kelasnya close atau masih open atau gimana itu? Kelasnya open, masih bisa digunakan seperti itu. Oh gitu. Jadi padahal bebas. Tapi anggotanya kan sudah close gitu. Iya, sudah betul, sudah tetap bisa mesti dibagikan sesi sharing itu masih bisa tetap. Atau kalau mau enggak dihapus saja nggak apa-apa kelas. Oh gitu. Tapi berarti harus upload lagi materi-materi ya? Iya, jadinya nggak bisa diduplikat materi. Oke. Terima kasih Mas Alwi. Sama-sama Pak Bas. Ya, terima kasih Pak Bas. Ini ada lagi dari Pak Deki. Benar ya, saya kalau Pak Deki ini takutnya salah nama saya. Pak Deki, halo Pak Deki. Ya Mas. Ya, gimana Pak Deki? Bisa disampaikan Pak Deki? Oh, ini sih saran aja sih Mas. Soalnya waktu kita absen tuh, soalnya kan kalau untuk absensi paling enak emang pakai link yang mobile ya. Nah, itu memang data adlink dari absen itu memang masuk ke siakat, tapi di siakatnya itu walaupun kita sudah absen, ternyata kegiatannya masih belum dianggap selesai, jadi harus di-setel dulu selesai semua, baru data absennya muncul tuh kan. Nah, ya, kalau betul. bisa sih coba di menu absennya itu ada menu selesai perkuliahan gitu, jadi otomatis di siakatnya juga ini sih. Jadi di laporan dari Kang Nandar sebagai admin ke atasan juga enak sih, itu aja sih Mas. Oh, oke. Jadi maksudnya saat ini presensi kan sudah ada di ini, sudah ada di Edlink, gitu kan Pak. Nah, maunya ini kan sudah integrasi, tapi kenapa status jadwal perkuliahannya belum terset selesai gitu kan Pak? Nah ya kayak gitu. Padahal sebenarnya ini sudah selesai perkuliahannya. Nah, ya. Maksudnya Pak Deki tadi, Pak Deki Pak Dery ya. Apakah memungkinkan statusnya itu diubah di Edlink juga gitu ya Pak ya? Ya benar. Jadi ketika di sana diubah, otomatis presensi dan status perkuliahan tersebut menjadi selesai gitu ya Pak? Ya benar Mas. Oke. Siap, masukkan bagus sih Pak. Kalau nggak salah kan saat ini memang sudah bisa terintegrasi juga ya Mas Alwi ya? Ketika sudah dibikin semacam kelas perencanaan, itu kan memang sudah otomatis ketarik ke Edlink gitu ya. Untuk menjadi sesi atau perkuliahan saya kurang ini juga. Tapi hanya saja memang di situ tidak ada statusnya gitu ya Mas Alwi ya? Iya, betul. Kalau di Siakat Cloud, nah ini kalau yang di Siakat Cloud memang berbeda dengan GoFeeder gitu ya. Kalau GoFeeder sudah sinkron, absensinya masuk, mungkin seperti itu. Tapi kalau di Siakat Cloud memang masih harus manual, set selesai dulu di Siakatnya, baru nanti absensi dari Edlink sistemnya dia akan ditarik masuk ke Siakat Cloud. Cuman masukannya nggak apa-apa, nanti kami tampung terlebih dahulu, supaya tidak dua kali action gitu ya di siakatnya. Mestinya harusnya dari Edlink sendiri di set selesai. Baik Pak, terima kasih. Ya, makasih Mas. Ya, sama-sama. Ya, mohon ini ya Pak ya, karena kita ini ada dua sumber yang harus diintegrasikan gitu kan. Ya, ada GoFeeder dan Siakat. Jadi kita itu benar-benar harus menyesuaikan. Wah, ini teman-teman GoFeeder juga harusnya terbantu dengan ini. Terus yang Siakat terbantu dengan ini. Sehingga ya tadilah ada beberapa poin yang akhirnya kok nggak sekalian gitu. Tapi ketika yang di sini lagi lah kan harusnya bisa dong ada kayak tadi yang disampaikan sama Pak Rahmat. Ya itu emang ini Pak, ibaratnya satu sistem untuk kemaslahatan perguruan tinggi ya begini. Mohon dimaklumi tapi idenya cukup bagus sih Pak. Ini nanti bisa masuk dalam catatan kami untuk pengembangan selanjutnya.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Anjar. Ini Mbak Cindy boleh bantu jawab. Iya, Yang sepertinya mencoba akan kuis. dijawab Mbak Cindy. Ya, boleh Mbak Cindy. Silakan. Gimana Mas Anam? Sorry, aku ke toilet sebentar. Oke, Pak siap. Anjar ya? Iya, Pak pertanyaannya. Anjar. Oke. Yang batas waktu. Ya, jadi gini Pak, tadi saya sudah menjawab kalau untuk batas waktu memang kita mengikuti jam yang di servernya Adlink. Jadi memang ketika mengubah tanggal di lokal sendiri 18 Juli gitu ya, padahal datanya hari ini tapi diubah dari kemarin gitu, itu memang bisa dikerjakan. Tapi ketika nanti mengirimkan datanya ke Adlink-nya sendiri itu tidak bisa Pak, ditolak akan oleh sistem karena itu nanti akan ada validasi di sistemnya sendiri karena ini tanggalnya menurut servernya begitu Pak. Jadi memang kalau mengerjakan bisa, jadi mengubah tanggal di lokal itu bisa memang. Supaya tidak diakali mahasiswa. Ya, memang mahasiswa bisa mengakali di lokalnya, cuma memang waktu pengiriman kuisnya tersebut atau tugasnya tersebut dari sistem kita mengecek memvalidasi tanggalnya sesuai dengan tanggal yang sekarang. Kalau melebihi batas waktu, nah itu nggak mungkin mahasiswa itu bisa mengumpulkan, begitu sih Pak. Jadi harusnya aman, terkendali kalau mahasiswa mau memanipulasi jamnya gitu. Pak Anjar cukup menjawab atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Ini sepertinya Pak Anjar sangat teknis dan sangat mengerti Adlink ya. Iya, saya jadi kepikiran ini Mbak Cindy. Kenapa, Tadi Pak? sempat diinfo nggak ya Mbak Cindy ya? Yang di Adlink itu ada fitur kecurangan itu loh Mbak Cindy. Belum. Takutnya itu kan beberapa ini teman-teman belum ada yang ngerti kalau ada fitur itu atau tahu maksudnya sistem itu seperti apa. Nah kan itu lumayan juga buat dosen-dosen untuk minimal. Yang hadir hari ini kan juga mayoritas dosen, mereka bisa tahu, oh ya ini kecurangannya masih tingkat wajar atau tidak. Nah itu. Tadi kok saya kayaknya kelewatan gitu ya. Kalau ada fitur-fitur semacam itu ya. Mungkin Bapak Ibu perlu ya maksudnya saya infokan untuk yang peluang curang yang dikatakan sama Mas Anam dari Mas Alwi bisa diperagakan Mas. Boleh, saya bantu share screen terlebih dahulu. Ya, untuk peluang curangnya, terus apa aja yang bisa kita lihat dari peluang curang itu? Ya, boleh. Karena ada beberapa mungkin dosen yang baru mencoba ya, ini yang ikut webinar juga. Nah, saya review lagi gitu untuk melihatnya itu ketika kita sudah membuat kuis gitu ya. Di salah satu sesinya misalnya kita sudah membuat di sesi pertama kuis gitu ya, kuis yang sudah dijawab tentunya dan yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, Bapak Ibu bisa lihat seperti ini. Ini ada informasi lihat ranking. Nah, ini yang dimaksud fitur unggulannya Adlink itu adalah peluang curang gitu ya. Peluang curang di sini sebagai bahan rekomendasi untuk Bapak Ibu dosen bahwa mahasiswa yang mengerjakan kuis ini telah membuka aplikasi di luar Adlink selama beberapa detik gitu ya. Jadi baik membuka tab baru atau membuka aplikasi di handphone gitu, WhatsApp kayak gitu atau yang lainnya kayak gitu. Nah, itu akan terhitung masuk dalam peluang curang seperti itu. Ini tidak memotong nilai. Ini hanya bahan rekomendasi untuk dosen dan tidak muncul di mahasiswanya seperti itu untuk yang peluang curang. Kalau ini laporan kuisnya menjawab apa saja seperti itu. Baik, mungkin itu. Mbak Cindy mau menambahin? Semacam ini ya Mbak, Mas Alwi ya. Jadi semacam informasi ya bahwa ini loh dan itu per mahasiswa ya Mas Alwi ya, atau hanya dalam satu sesinya, ngitung dalam satu sesinya? Dalam mahasiswa Mas Alwi. Ya, dalam satu kali pengerjaan kuisnya itu saja. Oh, tapi setiap soalnya. Per mahasiswa ya, tapi ya, nanti untuk semua mahasiswa Mas Anam. Ya. Oke, jadi nanti bisa dilihat tingkat kewajarannya. Oh, kalau mungkin 10 kali masih bisa ditolerir lah kan gitu.
Ketika sudah 30 kali atau 20 kali banyakkan nyontek ini bisa jadi. Mas Awi Ya. mungkin bisa dibantu untuk menjawab pertanyaan Pak Hari Budiarto terkait Edlink ini sekarang jadi tumpuan perguruan online. Apakah bisa menilai kinerja mahasiswa ketika mengakses materinya? Seperti di UT, kinerja mahasiswa ditujukan dengan dashboard. Nah, untuk yang sekarang mungkin Edlink bisa ditunjukkan dengan laporan aktivitas mahasiswa ya Mas Awi. Di situ bisa melihat apa aja bisa ditunjukkan? Mungkin bisa menjawab pertanyaannya Pak Hari. Baik. Kalau dashboard yang secara visual, maksudnya secara gambaran baik gitu memang belum, tapi informasinya kurang lebih cukup lah. Bisa ditunjukkan Mas Awi? Baik. Ya, ini sudah terlihat ya. Ini jadi di Edlink gitu ya, untuk laporan progres mahasiswanya gitu yang secara visual atau secara grafik itu mungkin itu masih dalam rencana kami, pengembangan kami ke depannya. Cuman yang kami provide, kami sediakan itu saat ini adalah laporan tertulisnya, tercatat jumlahnya. Contoh misalnya ini nilai kuis dalam sesi pertama itu mahasiswanya dapat berapa, seperti itu. Terus kemudian berapa kali dokumen ini di-download. Nah, seperti itu. Untuk penjumlahan persentase semua rata-rata ini masih belum ada. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat di setiap ikonnya ini ada tooltip atau semacam informasi kecil gitu. Ada nilai tugas, ada materi dilihat, kehadiran, ada macam-macam ya, video lama dilihat kayak gitu, komentar juga. Nah, ada download. Nah, ini Bapak Ibu bisa gunakan sesuai kebutuhan Bapak Ibu untuk menyajikan laporannya. Nah, ini juga bisa diekspor ke Excel juga. Seperti itu. Seperti itu. Oh, jadi laporannya ini bisa diekspor ke Excel ya, Mas Ya, Awi ya? Betul, bisa. Iya. Nah, Bisa nanti juga. untuk gini Mas Anam, ini kan Oke. kalau sekarang dosen ini kan ekspor by Excel ya Mas, maksudnya ekspor terus habis itu masukin ke mana? Ke si akad. Silakan. Kan satu-satu. Nah, itu kan Mm-mm. kesusahan tuh beberapa dosen. Nah, ini makanya yang Benar, tadi aku Mbak. sampaikan progresnya, ini lagi on progress untuk nilainya, nilai di apa namanya di Edlink ini nanti akan kita kirimkan langsung ke si akad, jadi tidak perlu lagi download Excel terus nanti masukkan satu-satu kayak gitu. Jadi tinggal ngatur komposisi di si akadnya, jadi Bapak Ibu tugasnya jadi lebih enteng lah daripada kerja 2 kali seperti itu Mas Anam. Oke, jadi nanti yang penting asal komposisi nilainya di siakatnya itu sudah disetting, nilai ini akan otomatis masuk dan langsung menghitung di komposisi nilai itu ya Mbak Cindy ya. Iya, betul. Ini seneng nih yang siapa ini tadi ya yang menyampaikan bahwa Pak Hari. harusnya ya Pak Hari, harusnya nilai sama presensi bisa masuk. Nah ini Pak, berarti insya Allah Pak, dalam waktu dekat Pak, ini berarti sudah menjadi skala prioritas dari tim Edlink. Kalau Mbak Cindy sudah ngomong dalam waktu dekat akan rilis. Gitu. Mantap. Ya. Mungkin sambil melanjutkan yang ini, pertanyaan dari Pak Hari. Pak Hari ini dari kampus mana ya Pak? Mohon maaf, saya belum Perkenalan. Iya. Dari BR Institute, Mas. Oh, ya Pak Hari. Oke. Sebenarnya kalau saya yang pertanyaan Pak Hari ini saya cukup prefer gitu. Ketika apakah memungkinkan harusnya file Excel-nya itu dari siakat gitu kan bisa masuk ke Edlink juga. Nah, yang jadi concern kami sebenarnya lebih ke sini sih Pak, storage Pak akhirnya Pak. Kan di Edlink itu selalu kendalanya ketika kebanyakan terlalu banyak materi yang diupload, itu kan ketemunya storage-nya akan cepat full gitu Pak, berbeda dengan storage yang disiakat. Nah ini yang juga jadi pertimbangan kami, kenapa untuk dari sisi dari sisi file-file materi itu yang dari siakat tidak langsung tertarik ke Edlink. Salah satu kunciannya kami mempertimbangkan dari sisi Edlink sendiri itu posisinya ada batasan dari sisi storage.
Nah, ini yang juga perlu disikapi sama beberapa perguruan tinggi ketika dosennya rajin ngupload file ngupload materi di Siakat. Nah, itu ketika memang langsung terintegrasi ke Edlink sekaligus dengan materinya tersebut, nah apakah juga tidak akan membebani dari sisi Edlinknya, Pak? Kembali lagi, karena tadi yang saya sampaikan dari sisi versi community itu kan dia ketemunya storage-nya hanya 1 giga, Pak. Nah, itu. Nah, mungkin yang dari Mbak Cindy sama Mas Alwi bisa bantu. Misalkan satu file itu sudah diupload di Edlink. Nah, apakah bisa satu file yang diupload ini digunakan untuk kelas-kelas yang lain biar tidak mengupload berkali-kali? Begitu Mbak Cindy atau Mas Alwi, bisa bantu jawab enggak? Ya, kalau untuk beberapa materi atau tugas ya Mas, maksudnya file yang sudah diupload itu otomatis bisa dipakai untuk beberapa kelas, beberapa materi itu bebas gitu. Jadi sekali upload saja nanti bisa digunakan untuk beberapa kelas atau beberapa materi seperti itu Mas Anam. Oke, jadi kemudahan yang berikutnya adalah di sisi Edlink kita bisa fasilitasi cukup upload satu file materinya. Kalau memang file materinya ini digunakan di beberapa kelas, di kelas yang lain tidak perlu diupload lagi ya Mbak Cindy ya. Tinggal menggunakan file yang sudah ada ya. Oke. Betul, Nah, Mas. ini kayaknya yang bisa dimanfaatkan Pak. Jadi nanti yang kalau yang disiakat kan biasanya per sesi memang harus uploadin dan per kelas nanti juga harus di-upload lagi kan Pak. Tapi kalau di Edlink itu tinggal di-upload sekali tapi bisa dimanfaatkan untuk beberapa kelasnya begitu. Silakan Mbak Cindy kalau ada tambahan. Oke. Mungkin aku mau kalau tambahan dari Mas Anam tadi sudah, mungkin aku mau jawab yang dari Pak Baskoro lagi untuk menanyakan Mas dan Mbak. Selain fitur yang akan dikembangkan, saya sangat berharap operasional Edlink ini stabil karena akan digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam jumlah yang banyak. Untuk saat ini ya Pak, ketika saya cerita dikit, jadi ketika sebelum pandemi ini bermula, datang gitu ya. Jadi Edlink ini kita masih beberapa user yang pakai, masih belum banyak orang memakai, tapi ketika pas pandemi itu langsung banyak serbuan dari user-user, semua kampus mencoba semua karena memang diharuskan atau diwajibkan karena keadaan gitu ya, jadi diwajibkan untuk membuat untuk mencari platform online yang cocok untuk kampus-kampus. Nah, salah satunya Edlink. Nah, karena Edlink ini diserbu beberapa kampus dalam satu waktu, dari kita juga waktu itu masih belum siap karena juga kita berkembang gitu ya. Jadi kita langsung melakukan upgrade server, langsung melakukan upgrade storage untuk gimana caranya ini kampus-kampus juga bisa melakukan kuliah daring ini dengan normal dan lancar seperti itu. Nah, untuk sekarang harusnya gitu ya, kita sudah menjaga itu dan itu juga sudah menjadi bukan kendala lagi dari kita. Jadi bukan kendala lagi dari kita, karena itu sudah kita lewati lah. 3 bulan yang lalu kita sudah melewati sampai tim ini seminggu, 2 minggu nggak tidur gara-gara ngurusin server karena Bapak Ibu banyak yang menggunakan Edlink gitu ya. Jadi serbuan itu langsung banyak loh Mas Anam. Jadi kita juga sebenarnya kewalahan, cuman demi Bapak Ibu kita berjuang gitu ya. Seminggu nggak tidur gitu. Jadi kalau sekarang untuk masalah operasional kami sangat mengharapkan juga kami juga mengharapkan yang terbaik untuk Bapak Ibu semua. Jadi Edlink juga terus berkembang di sisi operasional. Di samping itu kan memang Edlink sistem yang memang menganjurkan kita untuk ada koneksi. Nah, itu bisa jadi koneksi dari Bapak Ibu peserta ataupun mungkin dari mahasiswa sendiri itu yang cukup terkendala. Makanya kita kadang-kadang memberikan pengertian bahwa ketika mengerjakan tugas ataupun upload kuis atau upload tugas itu dipastikan jaringannya stabil gitu dan tidak mepet-mepet. Kebanyakan memang mahasiswa itu ngerjain tugas itu mepet-mepet loh Mas Anam, kayak kurang 10 menit gitu upload, padahal sinyalnya kadang-kadang juga down gitu. Nanti yang disalahkan Edlink-nya ini kok nggak bisa gitu. Kayak aku jadi curhat. Ya, terima kasih Mbak Cindy. Iya, sama-sama Pak Mas. Mbak Cindy, cuma ya menurut saya kalau nggak mepet-mepet bukan mahasiswa namanya. Iya, betul sekali Pak. Saya mau menyampaikan itu. Yang kedua, kalau nggak mepet, silakan Pak Bas, dilanjut.
yang berikutnya adalah karena tadi Mbak Cindy bilang kan sekitar 6.500-an kan yang kalau bahasa IT-nya kan concurrent usersnya itu akan berapa? Nah, itu harus diperhitungkan Mbak Cindy. Betul, Pak. Itu loh. Terus saya kan ngikuti juga di WA grup yang mengenai admin keseluruhan ya. Nah, itu menurut saya adalah ada nampaknya itu banyak keluhan-keluhan yang masih terkait dengan bugs-nya software menurut saya. Nah, mohon kualitinya juga diperbaiki. Selain performance di operasionalnya, kualitinya juga harus ditingkatkan, Mbak. Itu aja. Ya, siap, Pak. Karena terima kasih. Apalagi musim-musim ujian ya, dosen sangat berharap. Benar, berharap. Sangat berharap, kan. benar. Gitu loh. Nanti kalau tiba-tiba waktu jam ujiannya tidak bisa, wah itu semuanya gerah itu dosen dan mahasiswanya. Pasti teriak semua gitu ya Pak. Iya, itu aja. Jadi operasionalnya sangat mohon itu dan sangat berharap itu stabil. Ya, terima kasih Pak Baskoro. Terima kasih Pak Bas. Jadi ya saya mungkin menambahkan dari Mbak Cindy ya. Bercerita awal mulanya. Jadi momen corona ini Pak, bukan hanya kampus atau dosen yang dipaksa kuliah online. Tapi Sevima juga dipaksa benar-benar menstabilkan yang namanya Edlink. Bayangin Pak Bas peningkatannya. Nah ini jadi curhat juga waktu itu karena sempat ngikutin. Di awal-awal itu tiap hari itu hanya sekitaran ada 3 Pak yang aktif menggunakan baik video conference-nya ataupun ya, kalau yang login juga lumayan banyak lah. Tiba-tiba setelah negara corona ini menyerang, peningkatannya sehari bisa 15.000, bisa 5.000. Wah itu benar-benar kita shock gitu kan. Peningkatannya itu benar-benar drastis banget. Di situ kita juga. Jadi Mas kalau ngomongin data ya dari 3.000 yang akses ya Mas, tiba-tiba pas corona itu 65.000. Wah iya itu Mbak Cindy lebih hafal datanya. Jadi itu sempat bikin kita panik juga Pak. Karena terus terang waktu itu banyak juga yang komplain, wah ini kok sistemnya gini. Waduh, ini berarti kita perlu ibaratnya kita dipaksa dewasa gitu Pak. Dipaksa dewasa sebelum waktunya. Dan alhamdulillah perlahan memang kita coba benahi Pak. Yang disampaikan sama Mbak Cindy tadi, pertama kita benahi dari sisi kekuatan atau kapasitas dari servernya, benar seperti yang disampaikan Pak Bas, bahwa kita coba cari concurrent usernya sehingga ketika itu ditembak nantinya dengan peningkatan yang lebih lagi itu insya Allah bisa dipastikan aman. Kemudian beranjak dari sisi server kita mulai kembali fokus ke pengembangan aplikasinya Pak atau sistemnya. Ya, itu kami akui kami masih ada beberapa yang masih ada bugs-nya, tapi insya Allah dengan seringnya saat ini kita rilis, update fitur, kemudian update perbaikan. Nah, itu salah satu fungsi kami untuk tetap menstabilkan sistem ini, mulai dari menutup hal-hal tadi, bugs-bugs, kemudian menambah fitur-fitur baru yang kami dapatkan dari seringkalinya mengadakan pelatihan semacam ini. Harapannya itu juga bisa ikut berkembang terus begitu Pak Bas. Tapi terima kasih sudah mengingatkan kami Pak untuk dari sisi performance dan dari sisi kapabilitas dari sistem kami. Begitu Pak Bas. Dan kami juga selalu mohon masukan-masukan dari Bapak Ibu pengguna yang sering sudah menggunakan, apa yang perlu ditambahkan, apa yang bisa memaksimalkan, atau apa lagi fitur yang bisa membantu Bapak Ibu dalam proses perkuliahan ini. Kurang lebihnya semacam itu Pak Bas. Monggo Mbak Cindy dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk rekap kehadiran dosen dan mahasiswa belum tersedia ya di Edlink. Misal dalam 1 semester berapa kali. Mas Alwi ya, ini bisa bantu jawab ini Mas Alwi. Pertanyaan dari Pak Kusnandar. Iya, jadi kalau rekap kehadiran per semesternya itu masih melihatnya itu bisa disiakat Pak. Jadi kalau di Edlink ini lebih fokus ke
proses perkuliahannya. Jadi mungkin keabsensian harian saja saat ini masih seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi, Pak Nandar? Halo, Pak. Oh ya, siap. Silakan. Gimana, Pak? Apa ada iya, pertanyaan lagi dari jawaban Mas Alwi atau wah Mas Alwi kurang Mas Alwi kalau gitu doang. Tambahkan Mas Alwi. Silakan Pak Nandar. Ya, yang kami butuhkan sih yang ini sih seperti itu Pak, rekapan mengajar dosen ya. Memang sementara ini kami tarik dari Siakat Cloud ya. Tapi Siakat Cloud ini sendiri kan harus ada harus ada dihadirkan oleh prodi ya, sehingga kehadiran dosen itu sendiri bisa muncul di rekap kehadiran dosen. Nah, terkadang memang kalau di Edlink kan secara dia login kan langsung sudah masuk ke rekap Pak, maksud saya kan begitu. Jadi real time gitu Pak, tidak harus prodi mengabsenkan seperti itu ya Pak. Jadi kalau bisa sih mungkin ya dalam waktu dekat bisa segera untuk dibuatkan. Ya, enggak apa-apa Pak, kami tampung dulu. Ya. Absensi juga kami beberapa kali sempat diskusi juga dengan tim Siakat gitu. Nanti sehingga bagaimana nih rekap absensi yang bisa kita sajikan di Edlink-nya seperti apa batasan-batasannya seperti itu. Ya. Oke, tadi agak ketinggalan nih Pak Hajar. Pak Hajar terkait jumlah apa ya tadi ya? Pertanyaan. Peserta maksimal peserta kelas untuk kelas umum. Maksudnya ini ketika bikin di kelas umum gitu Kak Pak Hajar, ataukah semacam MKDU yang dia pesertanya bisa dari beberapa prodi yang di luar maksudnya gabungan dari beberapa prodi. Apakah semacam itu Pak Hajar? Ya Mas, sebenarnya kan ini saya mau pakai untuk tes masuk mahasiswa baru Mas. Oh oke, siap. Terus Pak? Teman-teman di Edlink itu bikin kelas umum, cuman saya enggak sempat, baru ini hari sempat tanyakan jumlah maksimal kalau untuk kelas umum itu berapa peserta ya, supaya kami bisa presentasikan apakah dibagi berapa sesi seperti itu, sesuai dengan pesertanya. Kalau untuk pesertanya kita tidak ada batasan Pak, kelas umum. Oh, tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Jadi beda dengan yang kelas akademik. Kalau kelas akademik kan memang harus terintegrasi dengan Siakat, makanya tergantung jumlah mahasiswa juga yang ada di kelas tersebut. Tapi kalau di kelas umum itu bebas, karena memang tujuannya dari kelas umum itu bisa digunakan untuk bermacam-macam. Untuk mungkin Pak Hajar mintanya untuk penerimaan mahasiswa baru. Ada juga yang memang dosen untuk membagikan ilmu dari mahasiswa datang dari mana aja itu bisa melihat kayak begitu sih Pak. Jadi tidak ada batasan untuk di kelas umum. Oh iya. Terima kasih Mbak Cindy. Siap. Ngomong-ngomong kelas umum Pak, saya kemarin itu juga sempat di momen pelatihan gini ada yang usul. Bagus juga sih usulan dari kampus tersebut. Mereka mau memanfaatkan kelas umum itu untuk menerapkan kelas merdeka atau kampus merdeka yang dari Mas Menteri. Jadi dia si dosen bisa create kelas gitu kan, mata kuliahnya dia apa yang mau diajarkan. Nah nanti dari mahasiswa kampus lain itu bisa join di sana gitu Pak. Betul Mas Anam. Saya mau menambahi, kalau terkait dengan Mas Menteri itu kan Mas Menteri bilangnya kampus merdeka ya. Kampus merdeka adalah kayak semua prodi atau dari semua kampus bisa ikut berkolaborasi di dalam satu kelas, menjadi sharing knowledge atau apapun. Nah, itu di kelas umum sebenarnya bisa digunakan seperti itu. Maksudnya Edlink sudah memadai untuk fasilitas kelas umum di seperti interpretasinya seperti Mas Menteri di kampus merdeka. Cuman memang kan kita nggak tahu nih apa yang menjadi kampus merdeka ini, apa yang menjadi ininya dari negara sendiri gitu. Aturan-aturannya itu yang kita nggak tahu, tapi dalam secara harafiah, dalam secara pengertiannya ya kampus kelas umum itu bisa digunakan untuk kampus merdeka seperti itu.
Ya, jadi kayak semacam mungkin regulasinya ya, yang Ya, kita belum tahu regulasinya ya, benar. regulasinya itu seperti apa gitu. Benar-benar. Tapi untuk sebagai pemahaman awam, ya itu bisa gitu Bisa dimanfaatkan banget. ketika Betul. ada peserta kelas dari yang lain. Nah, mungkin ini juga ada masif open course. Ini gimana Pak Rahmat, maksudnya? seperti Pak apa ya Rahmat? Pak Rahmat? Apakah memang seperti yang barusan saya ceritakan gitu, ataukah sebenarnya ada konsep tersendiri, tapi sebenarnya itu mirip-mirip dengan yang barusan saya ceritakan. Gimana Pak Rahmat? Ya betul Mas. Kemarin kami mendapatkan sebuah pelatihan juga dari PB Besar PGRI di Jakarta. Jadi PB Besar PGRI sekarang mengembangkan MOOC dari PGRI itu ya seperti yang disampaikan oleh Mbak Cindy tadi. Jadi konsepnya seperti kampus merdeka. Jadi baik mahasiswa dari dalam negeri maupun dari luar itu bisa mengakses itu. Baik pembelajarannya atau sumber belajarnya maupun kelasnya itu bisa diikuti dari semua mahasiswa. Dan itu kabarnya sih secara regulasi SKS-nya diakui sebagai beban di transkrip perkuliahan masing-masing nantinya. Tapi nggak tahu juga, saya masih peraturan secara detailnya juga belum mengikuti secara pasti. Tapi PBPGRI mengatakan bahwa nanti SKS-nya itu sudah diakui setara dengan LSP katanya Mas. Jadi bisa dimasukkan dalam SKPI seperti itu. Kabarnya seperti itu. Jadi modelnya MOOC ya, lupa pokoknya. Ya, massive open course. Jadi seperti kursus Mas, tapi terbuka gitu Mas. Seperti itu. Oke. Jadi emang ini ya Pak ya, tapi itu tadi yang perlu penekanan dari saya, mereka tidak perlu ada semacam registrasi khusus ya Pak, kayak semacam mendaftar atau ngisi form pendaftaran atau apa, nggak perlu ya Pak, tinggal ada ya. Nah, itu ada, jadi malah ada biayanya ini Pak. Jadi kelas-kelas itu ya, siap. Ada fee-nya, dan dosen yang buka kelas di sana itu mendapat presentase. Jadi seperti itu. Oke, siap. Ya, Jadi kabarnya bisa seperti itu, ya. Ya, ini bisa jadi masukan buat dosen-dosen yang di sini, misalkan ketika mau open kursus, course atau pembelajaran yang hanya untuk satu modul atau satu mata kuliah aja gitu, bisa memanfaatkan semacam itu. Ya, tapi memang kalau yang tadi kalau saya sendiri Pak belum paham terkait regulasinya seperti apa. Tapi karena pemahaman saya sebagai pemahaman orang awam gitu, saya mikirnya ya harusnya bisa sih, tinggal bikin kelas umum gitu kan, terus semua boleh daftar ke sana. Kemudian kalau kita si dosen ngasih nilai juga bisa muncul, tapi memang secara pengakuannya yang saya belum paham, maksudnya belum paham detail gitu seperti apa gitu. Tapi ya kalau hanya sekedar yang tidak berbiaya atau yang penting boleh gabung apapun atau nge-share atau sharing, nah itu memang bisa dimanfaatkan sih Pak di Edlink ini. Salah satu poin utamanya kenapa menurut saya itu bisa dimanfaatkan, satu, di sini kan pengguna kampusnya juga besar Pak, banyak lah. Saya nggak bilang cukup mayoritas ya, tapi banyak. Berarti mahasiswa yang akses juga kan banyak Pak. Nah itu juga bisa jadi sumber, misalkan mahasiswa mau cari materi-materi yang lain dari sudut pandang dosen yang lain, nah itu kan bisa join di sana gitu sih. Mas Anam, boleh silakan Pak Bas. urun sedikit. Boleh, sangat boleh Pak Bas. Konsep yang baik ya menurut saya, tapi pelaksanaannya nggak akan mudah karena standar antar kampus juga akan berbeda. Betul. Bisa saja kampus X kasih nilai A, tapi kampus Z itu standarnya itu B atau bahkan kurang dari itu, satu itu. Yang berikutnya bisa dibayangkan RPS-nya harus di-share juga, RPS-nya. Iya Pak, itu benar. Itu sangat nggak mudah lah menurut saya. Saya bayangkan aja seperti mahasiswa transfer, gitu loh. Apalagi kami juga ada terima transfer yang mahasiswa dari luar negeri, gitu loh. Ya kan, orang Indonesia yang belajar di kampus lain di Indonesia ataupun dari luar negeri, itu nilainya pun agak berat itu menurut saya transfernya.
semacam kayak ini ya, Pak, konversi ini ya, Pak ya. Penyetaraan ya, mata kuliahnya satu gitu, itu. Pak ya. Ya, tapi nilainya pun juga akan berpengaruh pada IPK-nya nanti kan? Oh iya, benar-benar itu akan berpengaruh. Itu sangat berpengaruh. Dan lagi kami juga kebetulan di sini juga ada mahasiswa exchange dari luar negeri banyak. Ada yang dari Korea, ada dari Prancis, ada dari Jepang gitu loh. Itu nah artinya hal-hal gitu mesti dipikirkan dan memang betul harus menunggu aturan pelaksanaannya lah. Ya. Itu aja siap, saya siap, Pak Bas. ininya. Itu aja. Terima kasih. Siap Pak Bas. Terima kasih Pak Bas atas saran-sarannya. Iya, kalau IPMI ini emang mahasiswa dari luar negerinya juga lumayan banyak ini, makanya ya sudah begitu paham lah ketika nanti hadapannya itu atau kendala-kendalanya ketika memang itu mulai diimplementasikan gitu ya Pak. Dan itu emang yang saya lihat regulasinya makanya belum sempat dirilis, bukan belum sempat sih, tapi masih digodok dan belum selesai di diktinya sendiri, Pak. Iya. Untuk kali itu. Itu pelaporannya saja juga kadang aturannya masih belum jelas. Yang ke feedernya nilai yang mau diambilnya seperti apa. Oke, siap. Oke, Mas Alwi, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini dari Pak Hajar. Gabung dari prodi. Nah, ini gimana Mas Alwi? Jadi kayaknya ini ada beberapa prodi, terus kelas besar lah, gampangannya kelas besar atau MKDU yang bisa jadi pematerinya dari luar gitu. Mas Alwi, gimana Mas Alwi? Kalau kalau ini di siakatnya di Go-feedernya itu dibuatkan kelas atau seperti apa Pak Hajar? Pak Hajar, boleh bantu Pak Hajar menjelaskan lagi Pak Hajar? Go-feeder ini maksudnya yang mata kuliah universitas, Mas. Yang biasanya kan satu dosen pengajar mengampu dari lebih dari satu rambel maksudnya. Di Go-feedernya sendiri di-create per program studi. Oke, di Go-feedernya di-create per program studi. Iya, karena kan mengacu ke laporan predikti, Mas Alwi. Ini kode itunya berarti dibedakan dong Pak, kode MK-nya kalau di Go-feedernya di kode MK sama, cuman nama kelas kan mengacu ke prodi masing-masing, Mas. Oke. Ya, ini lebih banget ke teknis penjadwalan kelas ya. Soalnya jawabannya itu bisa ada dua, Pak. Kalau memang mau digabung, ya memang betul bisa menggunakan kelas umum. Tapi kalau mengikut dari aturan di kampusnya mengharuskan ikut dari siakat gitu ya. Jadi ya tetap harus satu-satu begitu sinkronnya. Tapi kalau ingin digabung ya harus dibuat kelas umum. Jadinya ini nanti akan ada kelas yang asli dari siakatnya dan ada kelas umum yang gabungan yang tidak terpisah seperti itu. Oke, begitu. Sudah cukup jelas Pak Hajar? Iya, cukup jelas, Mas. Sebenarnya ini sih sudah berjalan, Mas. Hanya saja pikir mungkin ada teknis. Ini kan terkait dengan teknis pelaporan di Pededikti, di mana pelaporannya itu harus tetap mengacu ke berdasarkan prodi masing-masing. Walaupun di PIDER itu sebenarnya memungkinkan kita gabung. Gabung ya, bisa. Memungkinkan kita gabung, tapi kan nanti akan rancu di pelaporannya. Apa enggak malah tambah ini Pak, kalau dipisah gitu, memakan beban pengajar dosennya? Iya, secara teknis ya Mas, tapi kan diimplementasi di lapangan kita masih satu dosennya, satu prodi yang jumlah mahasiswanya tidak terlalu banyak itu untuk mata kuliah umum, teknis pelaksanaannya itu sebenarnya digabung di lapangan. Hanya pelaporan tetap kita sesuai dengan masing. Kemudian kalau boleh saya sambil diskusi juga ya, penjadwalannya di Go-feedernya itu apakah dibedakan jamnya atau tetap sama dengan pengajar yang sama di ruang yang sama? Di Go-feeder kita teknisi karena kan sebenarnya kan
akan tertolak otomatis ya kalau dosen mengajar di dua kelas yang berbeda pada jam yang sama atau ruangan yang berbeda. Jadi salah satunya itu kita kosongkan pengajarnya. Oh. Cuman diatur di luar sistem. Iya, betul. Saya paham. Nah, makanya pikir kalau misalkan di Edlink ini memungkinkan, tapi yang disampaikan Mbak Cindy tadi kalau dibuat di kelas umum sih ya sebenarnya sudah bisa kita buatkan yang walaupun di kelas yang mengikut di GoFeeder-nya itu ada, tapi nanti sisa diatur saja teknisnya bahwa ya, yang harus ikut kelas umum juga. Kelas umum ya. Sebenarnya sudah cukup membantu sih, Mas. Iya, siap. Mas, ini saya misalkan ada tidak cara mengimpet kelas masuk ke yang di kelas GoFeeder itu, misalnya bisa digabung. Ini mungkin untuk ke depan, Mas ya. Iya. Tapi kan juga tidak semua perguruan tinggi sih yang melakukan teknis seperti itu. Mungkin hanya perguruan tinggi di tempat kami saja, atau perguruan tinggi lain yang memang mata kuliah umum itu spesifik dosen pengampunya. Dan kadang kita terkendala di jumlah dosen pengampu kalau kita mau bagi per kelas. Iya, ini nanti lebih ke teknis siakatnya. Kebetulan kalau GoFeeder saya belum pernah lihat ya penyusunan jadwalnya seperti apa. Tapi kalau di Edlink sih bisa-bisa saja untuk kelas umum ke depan. Oke, enggak apa-apa Mas Alwi, itu bisa dibuat insight untuk nanti bisa bahan diskusi dengan teman-teman GoFeeder. Seperti apa teknisnya begitu agar juga bisa bisa menjadi insight juga lah apakah emang semacam ini itu hanya kasus kampus-kampus tertentu ataukah memang hampir mayoritas menyiasati dengan hal semacam itu gitu sih Mas Alwi. Iya betul. Jadi sama sih sebetulnya di Siakat Cloud itu juga kadang perguruan tinggi yang terbatas jumlah pengajarnya itu biasanya kadang dipisah seperti itu jadi beberapa, kemudian ada yang dikosongi pengajarnya atau mungkin dirubah jamnya seperti itu. Lebih ya berarti itu lebih ke teknis di siakatnya ya Mas Alwi. Iya. Kalau siap. Berarti nanti konsultasi Pak Hajar ke teman-teman GoFeeder Pak Hajar. Ya Mas. Selanjutnya ke Bu Retno. Bu Retno ini dari Bu Retno itu, halo Bu Retno. Ya, halo Bu. Bu Retno dari kampus mana ya Bu? Mohon maaf. Halo Bu Retno. Ke mute kayaknya Bu Retno. Sambil nunggu itu berarti saya bacakan aja deh. Ya, halo. Bisa di Mas Alwi, itu Bu Retno teman saya itu. Dari iya. Politama. Siap. Oke, kalau gitu boleh bantu dijawab Mas Alwi. Mas Alwi, jadi ya tampilannya beda. Gimana? Berbeda memang ya. Nah, boleh dibantu jawab juga. Kenapa kok dibuat berbeda, Mas? Atau Mbak Cindy? Oke, kalau mungkin yang dimaksud tampilannya memang tampilannya pasti berbeda Bu dari website ke mobile. Nah, kita memang menyesuaikan kalau di mobile itu menyesuaikan yang lebih mudah ya untuk user pengguna ini. Nah, tapi pertanyaannya itu adalah bingung ketika mengoperasionalkannya. Bingungnya itu kalau boleh saya tahu dan menjadi masukan bagi kami adalah bingungnya itu di gimana ya Bu? Karena mungkin ketika membuat materi di laptop bisa menambah sesi pada Android atau HP tidak bisa. Sebenarnya bisa Bu. Mungkin memang jadi menunya itu tidak kelihatan seperti itu. Jadi mungkin mengiranya ini kok beda gitu. Padahal sebenarnya sama, cuman memang tampilannya agak tersembunyi. Jadi untuk beberapa dosen mungkin jadi bingung, kesulitan. Mungkin bisa ini kan Mas Alwi? Di share untuk sesi. Iya, share screen. Ditunjukkan. Takutnya ada yang miss dari Bu Retno waktu mengoperasionalkan atau ada kendala tertentu. Kendala. Sebentar ya, karena saya buka dari handphone.
Oke, sembari nanti Mas Alwi memperagakan, kalau saya lihat kalau menambahkan sesi di Android itu adalah kita masuk aja ke kelas, nanti pilih salah satu kelas, terus nanti ketika masuk salah satu kelas itu nanti ada menu yang kayak 3, ini Bapak Ibu bisa ngeliat layar saya ya, kayak ada menu 3 biji ini, titik 3 di pojok ya, sebelah titik 3, kanan ya, Pak? betul. Sebelah kiri. Nah, di situ nanti bisa ditambahkan, bentar. Nah, jadi pilih dulu ketika di situ masuk ke kelas, terus masuk ke menu yang lecture, yang sesinya, lalu nanti dipilih di sini, titik-titik 3, nanti ditambah di sini ada add session. Jadi bisa menambahkan sesinya, seperti itu. Jadi Bu, sebenarnya fiturnya itu ada Bu. Cuma Hanya tersembunyi, saja Mas Anam. dia kita taruh di menu yang pojok atas. Tapi kenapa? Gimana Mas Alwi? Iya, nambahi. Sepertinya ini kayaknya ada sesuatu juga yang temuan baru gitu ya. Nggak tahu ini karena ada mungkin terjadi di beberapa device gitu ya. Jadi Mbak Cindy coba mungkin bisa ditampilkan itunya tampilannya tadi handphonenya seperti apa? Nih. Diklik, minta tolong diklik juga Mbak Cindy. Ini. Ya. Ya, sudah. Nah, ini ada celah di tipe HP saya seperti ini contohnya. Saya share screen dulu. Nah, kemungkinan yang dialami Ibu Retno sama seperti saya. Nah, ini tidak muncul. Nah, ini kayaknya perlu kita testing ulang. Oke. Itu. Nah, ini jadi tidak muncul di sini. Tapi jadi seharusnya begini. Bisa. Nah, oke. Sampai langsung saya keluarkan debugnya. Iya. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi begini, Mas Anam. Kita itu melakukan, jadi memang terkendala beberapa bugs itu terjadi ketika HP-nya mungkin ya Mas Anam. Jadi ya, kalau HP-ku ini Android, terus versinya itu versi Android yang 8, terus RAM-nya 3. Nah, sedangkan Mas Alwi itu ngetes HP-nya yang RAM-nya 2, versinya versi 8 ya Mas Alwi ya. Nah, versinya. Itu kita memang melakukan beberapa penyesuaian karena kan Android itu tidak seperti macam-macam. Ini ya Mas, seperti Apple ya. Iya. Kalau Apple kan cuma satu tipe, tapi kalau Android ini kan bermacam-macam. Sedangkan Bapak Ibu ataupun mahasiswa itu kan banyak berbagai macam device, berbagai macam versi. Nah, itu yang kita terus-terusan melakukan pengecekan ulang Mas Anam. Jadi kalau memang ada kekurangan itu langsung bisa disampaikan ke saya, ke grup atau ke manapun, ke email gitu ya. Jadi posisinya ini ya Mbak ya. Mbak Cindy ya, kompatibel dari device Android yang digunakan ya Mbak ya. Iya, betul. Oke, karena Android-nya itu ada beberapa versi dan tiap versi berbeda-beda gitu. Nah, mungkin nanti untuk ke depan bisa dibantu kayak apakah bisa memungkinkan Mbak Cindy semacam ada spesifikasi minimum untuk Android-nya atau sebenarnya setiap spesifikasi itu bisa, tapi hanya beberapa fitur itu yang kadang ada yang bisa, ada yang tidak. Apakah semacam itu, Mbak Cindy? Oh, jadi gini, kalau untuk minimal versinya di Adlink ya, itu minimal versinya di versi 5 Android-nya Mas Anam. Nah, tapi untuk untuk yang sekarang itu versi yang terbaru itu Android itu versi 10 Mas Anam. Nah, itu kita melakukan beberapa penyesuaian karena kan tipe HP sekarang itu kan makin berkembang dan makin bagus. Kalau contoh ya, kameranya itu makin bagus. Nah, ketika mahasiswa ini ngefoto jawaban gitu ya, Mas, foto kameranya itu udah terbaik, wis paling bagus gitu ya, komedinya bagus. Nah, itu butuh penyesuaian ketika kita upload ternyata file itu terlalu besar, padahal di Android versi yang sebelum yang di 8 itu tuh nggak ada masalah gitu. Tidak ada masalah. Jadi memang case-nya itu berbeda-beda. Makanya ketika kita ngomong soal mobile apps ya, itu kita mesti tahu videonya atau enggak screenshot-nya lah paling enggak. Jadi kita bisa mendeteksi errornya di mana, salahnya di mana, seperti itu sih. Oke, siap. Ya. Baik, berarti terima kasih Bu Retno atas masukannya. Nanti kalau memang ada kendala semacam ini lagi, Bu Retno, bisa di-screenshot-kan yang jadi masalah di mana, kemudian bisa di-upload
diinfokan ke mana Mbak Cindy? Apa ada grupnya tersendiri atau bisa di Sevima Community ya? Bisa di Facebook di Sevima semua Community, channel Bu. Sevima bisa. Di Insya Allah email kita Mas pasti. Anam lebih enak. Kalau di email biasanya saya juga sering menjawab pertanyaan keluhan dari Bapak Ibu. Emailnya itu @link@sevima.com ya. Nanti aku share di chat, itu bisa langsung di email. Di-share di chat ya Mbak, untuk nanti ketika ada trouble bisa dibantu sama tim kami, karena ternyata tadi ketemunya ada device Android tertentu yang masih punya kendala. Betul. Oke. Mas Anam juga punya nomor HP support, Mas Anam. Mas Alwi, sampai salah aku nyebut Mas Nanti Anam. bisa dihubungi ke nomor handphone support. Nanti akan itu saya nomornya share. Diketikkan di chat aja. Ya. Oke. Paling itu ya Mas Anam. Kita udah lama Mas Anam diskusinya sampai 2 jam. boleh. Iya Mbak. Nggak kerasa kita udah hampir 2 jam ini diskusinya. Mungkin untuk terakhir lah, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan atau kendala dari sisi penggunaan selama ini dengan AdLink? Atau sudah cukup? Oke. Kayaknya ya, sudah cukup Mbak Cindy. Boleh untuk diakhiri. Untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di sini, saya ucapkan terima kasih semuanya. Dari beberapa PT juga Bapak Ibu, terima kasih untuk kesediaan waktunya dalam mendengarkan kami, terus menyampaikan keluhan dan masukannya. Semuanya terima kasih. Mungkin ada kurang dan lebihnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti bila ada yang kurang bisa langsung chat saya. Bagi Bapak Ibu yang ini ya, saya mau mengingatkan untuk untuk ngisi form yang kehadiran. Kalau membutuhkan sertifikat itu silakan diisi. Nah, nanti dikirimkan sertifikatnya melalui email Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk sekarang saya akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi jangan lupa Bapak Ibu diisi daftar hadirnya yang barusan di-share. Jangan Siapa lupa tahu bintang ada yang 5 juga di aplikasinya. Oh iya, bentar. Bintang 5 di aplikasinya. Kalau ada trouble langsung di-share di nomor tadi atau di emailkan boleh. Atau Bapak Ibu yang juga sudah punya nomor saya, boleh langsung di-share ke saya Bapak Ibu. Kayak Pak Rahmat, Pak Yasril yang sudah punya nomor telepon saya gitu. Kalau Pak Jumardi mungkin bisa ke Mbak Iis, biasanya kan komunikasinya dengan Mbak Iis. Atau juga boleh ke nomor saya Pak. Ketika memang nanti ada kendala, saya cek dulu nomor saya, boleh di nomor ini. Siap. 455-50-499. Bisa ke nomor saya itu juga. Terima kasih Bapak Ibu. Dari saya Bapak Ibu mewakili seluruh teman-teman AdLink dan teman-teman Sevima, kami sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya dan semoga pertemuan hari ini, ilmu-ilmu yang bisa kita share hari ini bisa dimanfaatkan dan bisa diaplikasikan oleh Bapak Ibu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya Mas, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih.